perjanjian. Securities. Aturan. Internasional. Kaidah. Adil. Kepentingan. Nah, itu pendapat dari mereka. Langsung aja yuk dengar penjelasannya. Menurut gue, hukum internasional itu adalah bagian hukum yang mengatur entitas yang berskala internasional. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue, hukum internasional itu sebuah keseluruhan kaidah serta asas yang berhubungan antar batas negara serta subjek hukum lain. Nia, kalau menurut kamu hukum perdata internasional itu apa sih? Kalau menurut aku, hukum perdata internasional merupakan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintasi batas negara untuk menangani permasalahan hak dan harta benda secara internasional. Kalau menurut kamu sendiri, hukum publik itu apa sih? Menurut aku, hukum publik internasional itu adalah hukum yang mengatur hukum asas antar negara yang melewati batas negara yang bukan mencakup hukum perdata, kayak misalnya dia itu nggak mencakup untuk perebutan hak harta benda. Kalau menurut kamu ada nggak sih persamaannya? Menurut aku ada persamaannya. Persamaan antara keduanya itu yaitu sama-sama mengatur hubungan hukum yang melintasi batas negara. Kalau menurut kamu sendiri ada perbedaannya atau enggak? Ada, dan perbedaannya itu kalau hukum perdata internasional itu interaksinya itu ada dalam perorangan, kayak orang yang memperebutkan hak dan harta benda orang itu. Dan untuk hukum publik internasional sendiri perbedaannya adalah dia itu interaksinya itu antar negara aja. Aku mau nanya deh, hukum dunia itu apa sih? Kalau menurut aku ya, hukum dunia itu tuh hukum yang ada sebelum hukum bangsa. Jadi itu hukum dunia tuh dibuat buat negara-negara yang anarki biar bisa diatur. Oh, gitu. Terus aku mau nanya deh, aku tuh pernah dengar namanya hukum bangsa. Hukum bangsa tuh apa sih, Kak? Hukum bangsa itu hukum yang mengatur hubungan antar para raja sih. Terus hukum bangsa-bangsa ini dikembangkan setelah dibentuknya lembaga organisasi Liga Bangsa-Bangsa. Oh, jadi pas ada Liga Bangsa-Bangsa ini, hukum itu langsung berkembang gitu ya? Iya, gitu. Subjek hukum internasional itu apa aja sih? Oke, jadi subjek hukum internasional itu secara teoris memang hanya negara. Nah, tetapi pada saat ini di mana terjadinya perubahan dalam masyarakat internasional, subjek hukum internasional itu bukan hanya negara. Nah, menurut Mokhtar Kusumatmaja, subjek hukum internasional itu antara lain ada negara, yang mana negara ini adalah subjek hukum internasional tertinggi dan juga memiliki kewenangan terbesar. Nah, lalu ada individu atau perorangan, ada pemberontak, yang mana pemberontak ini misalnya ketika terjadinya pemberontakan di suatu negara dan pemberontak ini berhasil menguasai pemerintahan yang sah, maka negara-negara lain ini akan memberikan perhatian khusus dan dengan memberikan pengakuan kepada mereka. Nah, lalu juga ada organisasi internasional misalnya seperti PBB, ILO, ada WTO, WHO dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada MNC, di mana MNC ini melintasi negara dan bekerja sama dalam hal pembangunan. Nah, MNC ini berinvestasi dan juga berkolaborasi dengan suatu negara, yang mana ketika kolaborasi ini berlangsung, maka hukum internasional ini akan melingkupi MNC ini. Nah, misalnya China Exim Bank, di mana bekerja sama memberikan investasi untuk pembangunan LRT di DKI Jakarta. Itu arti formil dan material. Oke, jadi dalam sumber hukum internasional itu dibagi menjadi dua. Ada formil dan material. Dari segi material, dapat diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu keadaan tertentu. Nah, kalau dari formil dapat diartikan sebagai suatu proses yang membentuk ketentuan menjadi ketentuan hukum yang positif. Oh, begitu. Kamu tahu nggak pemikiran tokoh hukum internasional dari dalam negeri? Oh, tahu dong. Kalau di Indonesia ini kita punya yang namanya Mokhtar Kusumatmaja. Nah, beliau ini ngejelasin kalau hukum internasional itu adalah asas-asas yang mengatur tentang persoalan negara yang juga melintasi perbatasan antar negara, seperti negara atau negara dengan subjek hukum yang bukan negara. Kalau pemikir tokoh dari luar negeri tentang hukum internasional itu
Oke, kalau dari luar negeri itu salah satunya ada Grotius atau Hugo de Groot, seorang yuris berkebangsaan Belanda, yang dimana menurutnya daya tanggap dan pembinaan hukum internasional itu atas dasar pertimbangan sifat bawaan hukum itu sendiri, yang harus memiliki sifat yang universal dan dapat diterima oleh siapapun, terlepas dari pandangan etis maupun agama. Menurut lo monisme itu apa sih? Menurut gue monisme itu adalah suatu aliran hukum yang memandang hukum sebagai suatu yang umum, abstrak, dan dapat berlaku di mana-mana. Kalau lo, menurut lo dualisme apa? Menurut gue dualisme itu pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dua bidang yang berbeda, kayak misalkan adikodrat dan kodrat. Lo tau gak sih, salah satu contoh dari kasus hukum internasional itu adalah sengketa Laut Cina Selatan. Nah, sengketa Laut Cina Selatan ini salah satu faktornya itu adalah karena Laut Cina Selatan ini memiliki sumber daya alam dan juga sumber kekayaan laut yang melimpah. Makanya ini menjadi salah satu wilayah yang strategis untuk negara-negara yang memiliki kepentingan. Salah satunya itu adalah China dan juga negara-negara ASEAN. Makanya ASEAN, negara-negara ASEAN dan juga China ini dia mengkonflikkan Laut Cina Selatan ini karena mereka menginginkan Laut Cina Selatan ini sebagai wilayah yang diakui oleh negara-negara tersebut. Nah, China ini dia mengakui bahwa Laut Cina Selatan itu adalah milik dari China. Gitu. Kalau menurut lo gimana tuh? Nah, kalau menurut gue sih, kan gue baca-baca juga ya. Akhirnya China nih untuk memperkuat Laut Cina Selatan, akhirnya Cina nih membangun fasilitas militer share. Terus selain itu mereka juga membangun pulau buatan. Terus yang lebih parah nih kalau menurut gue, mereka tuh akhirnya naruh kapal-kapal perang mereka di lautan tersebut share. Nah, si Cina ini ngeklaim 80-90% wilayah di Laut Cina Selatan itu berdasarkan sejarah di masa lalu. Nah, akhirnya setelah itu respon negara-negara ASEAN dan negara-negara tetangga nih lumayan negatif dan kayak mereka tinggal seneng karena mereka juga punya hak untuk teritorial di daerah tersebut. Nah, negara-negara tersebut adalah yang pertama ada Brunei Darussalam, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Filipina, yang keempat ada Vietnam, dan terakhir itu ada Taiwan. Nah, mereka mengklaim tanah laut tersebut karena berdasarkan peraturan pada zona eksklusif ekonomi atau ZEE. Nah, sampai saat ini kan Laut Cina Selatan juga belum selesai ya karena ya kepentingan beberapa negara tersebut dengan apa ya share kira-kira? Iya, jadi negara-negara berkepentingan seperti negara-negara ASEAN dan juga China ini memiliki kepentingan dan mereka memiliki ibarat kata tuh perhitungan gitu atas kepentingan nasionalnya mereka. Jadi memang konflik ini masih belum bisa diselesaikan secara damai gitu. Oh gitu. Jadi begitu teman-teman, bagaimana? Seru kan belajar hukum internasional? We hope you can understand for our concept. Thanks in advance for watching and see you in another video.